Siap. Salam. Selamat pagi Pak Guru. Salam Pancasila. Baik, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kurang baik Pak. Siapa yang kurang baik? Saya Pak. Angkat kaki. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta satu orang membawakan kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak yang sudah membawakan kita berdoa. Hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Iya. Tidak tahu Pak. Tidak tahu, makanya harus saya kasih tahu supaya anak-anak tahu. Baik. Oke Pak. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pola-pola hereditas, yaitu pautan Pancasila. dan Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak kalian harus mampu menjelaskan tentang apa itu pautan dan Pancasila. Menjelaskan. Terus yang kedua, hari ini anak-anak harus mampu menerapkan persilangan dalam suatu perkawinan, baik dari makhluk hidup maupun tempat. Jadi ini adalah dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Dan dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ada beberapa penilaian. Itu yang pertama itu penilaian pengetahuan. Jadi sebentar saya akan menilai pengetahuan anak-anak sekalian mengenai apakah anak-anak mampu menjelaskan pautan dan Pancasila. Terus apakah anak-anak mampu menerapkan persilangan dalam suatu perkawinan. Terus yang kedua itu penilaian keterampilan. Jadi sebentar saya akan menilai anak-anak sekalian bagaimana cara mempresentasikan, bagaimana mengerjakan LKPD yang sebentar saya akan bagikan. Dan yang terakhir itu penilaian sikap. Jadi sebentar anak-anak sekalian saya akan menilai bagaimana sikap mempresentasikan LKPD-nya, terus bagaimana hubungan dengan anggota komite. Baik. Jadi sebelum lanjut ke materi, saya akan membagikan ini speak note. Jadi anak-anak menulis bagaimana perasaannya hari ini untuk mengikuti pelajaran hari ini. Apakah hari ini merasa senang, jengkel, marah, emosi, atau tidak suka dengan pelajaran hari ini? Setelah ditulis nanti ditempelkan di depan papan tulis. Ini ambil ini. Langsung ditempel kalau Pak. Ya, langsung ditempel. Baik Pak. Biar kita Apa ini Pak? tempel papan karena Sabun belajar kalau tidak bisa tempel kan tempel di dalam. Sudah kan? Di Pancasila. Silakan cepat. Permisi, guys. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Jadi hari ini
perasaannya anak-anak, ada yang merasa lemas. Siapa yang merasa lemas? Belum makan ya? Sudah makan. Terus ada yang lagi sakit, ada yang tidak bersemangat, ada yang semangat, ada yang boy. Ya, biar bagaimanapun hari ini kita harus semangat, harus termotivasi untuk mengikuti pelajaran ini. Baik, anak-anak sekalian, jadi yang pertama itu sebelum saya lanjutkan, apakah hari ini semuanya hadir atau ada yang sakit? Ada semua Pak. Ada semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya hari ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola hidup yaitu pautan dan Pancasila. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, juga penilaian-penilaian yang perlu saya nilai hari ini yang sudah saya sampaikan kepada anda. Jadi pautan dan Pancasila. Siapa yang tahu apa itu pautan, apa itu Pancasila? Sudah tahu ya? Jadi pautan itu yang pertama pautan. Pautan itu dalam satu kromosom dua gen berada terpaut dalam satu kromosom. Jadi di sini ada gen A dan ada gen B. Jadi gen A dan gen B ini berada dalam satu kromosom yang berdekatan sehingga disebut gen ini tertaut. Dan yang tidak tertaut itu dua kromosom dan gen A dan gen B berada di kromosom yang berbeda. Gen B. Jadi pautan itu ketika gen berada dalam satu kromosom, itu pautan. Terus Pancasila. Pautan itu seperti kalau misalnya di budaya-budaya kayak orang bertahu kan, itu misalnya seperti tarian dolo-dolo. Oh iya. Itu merupakan tautan. Misalnya kita ini saling bertaut, saling terikat dalam satu. Kalau bukan yang iya. Jadi itu semacam Iya, itu semacamnya terpaut. Misalnya kita pendekatan secara budaya itu yang nyata itu seperti itu. Bisa paham ya? Bisa Pak. Baik, lanjut. Terus Pancasila. Apa itu Pancasila? Anda yang tahu? Dan pasti tidak tahu. materi susah Pak. Iya, jadi saya susah. Pancasila itu merupakan peristiwa bertukarnya gen. Jadi misalkan ini dua kromosom A, B, A kecil, B kecil. Ini disilakan, maka akan terjadi A besar, B kecil, A kecil, ini B besar. Jadi Pancasila itu salah satu gen akan berpindah kepada kromosom yang lain sehingga disebut dengan Pancasila. Baik, untuk memperjelasnya saya akan membagikan ke KPD. Bagi dulu dalam dua kelompok itu. Silakan. Dua kelompok, satu kelompok 4 5 orang. Baik. Silakan dua kelompok. Itu yang di belakang masuk di belakang. Iya Pak. Benar ini. Ini yang jadi perhatikan dulu pada LKPD-nya masing-masing. Saya jelaskan dulu. Jadi pada bagian pertama itu ada nama kelompok, tuliskan nama kelompok kalian masing-masing. Terus nama anggotanya. Di sini ada kompetensi yang harus dicapai dan juga indikator pencapaian yang harus kita capai hari ini. Terus baca petunjuk umumnya. Terus pada bagian pertama yaitu orientasi pada peserta. Di situ terdapat dua gambar.
yaitu gambar A dan gambar B. Pada gambar A terdapat gambar 1 dan gambar 2. Gambar B hanya satu gambar. Pada kedua gambar ini analisislah dan temukan masalah-masalah yang terdapat pada gambar ini. Setelah itu tuangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, minimal satu kelompok itu 3 pertanyaan. Setelah munculkan pertanyaan tersebut Anda akan menjawabnya sendiri. Setelah itu presentasikan jawaban yang sudah ada, tuangkan dalam LKPD. Bisa paham ya? Siap. Silakan dikerja seberi waktu 5 menit. Di sini kelompok berapa? Kami kelompok 1. Kelompok 1. Sudah bisa paham? Ini buat bagaimana? Jadi ini gambar saat ini misalkan tautan ini ada di dia ada di terus ini yang merupakan tulisan di mana bisa Makasih Bapak. kelompok 2 Ada sebentar kerja Bapak. mana Ini Bapak. bisa dilihat di situ ada gambar pertama itu gambar A itu gambar A itu gambar satu itu merupakan tautan karena gen A dan gen B berada dalam satu kromosom. Gambar 2 itu tidak tertaut karena gen berada di kromosom yang berbeda. Terus gambar B itu menunjukkan tidak selang. Dimana ini ada selang sini. Ini bisa kita lihat perbedaannya besar, ini besar, berpindah ke kromosom yang berbeda. Jadi bisa ya? Oke, baik. Sudah bisa presentasi? Ini yang kelompok sudah Bapak. Oke, silakan. Silakan. Ini yang di belakang kenapa? Kau tuh. Saya kasih dia yang mana? Kasih. Silakan. Silakan. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Baik, nomor 1, apa perbedaan gambar nomor 1 dan nomor 2 dari hasil diskusi kami kelompok 1? Gambar 1 yaitu kromosom yang ada di dalam terdapat pada pautan gen, yaitu gen A dan gen B. Sedangkan gambar 2 itu gen yang tidak terletak pada satu kromosom yang sama yang mengalami pautan gen. Terus nomor 2, apa yang menjadi penentu terjadinya pautan gen? Jawaban kami dari kurikulum kami yaitu letak gen yang saling berdekatan dan terletak dalam satu kromosom. Soal yang ketiga, bagaimana proses terjadinya pindah silang? Hasil jawaban dari kelompok kelompok 1 yaitu dua gen yang berada dari sepasang kromosom homolog. Terus yang kedua, terjadinya persilangan dan menghasilkan dua gamet yang memiliki gen seperti induknya dan dua gamet lainnya berbeda dari induknya. Terima kasih Bapak, itu jawaban dari kelompok. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi sedikit penegasan lagi untuk kelompok 1 mengenai jawaban yang sudah dituangkan di sini. Yang pertama itu di sini, apa perbedaan gambar 1 dan gambar 2? Jadi perbedaannya itu kita bisa lihat pada gambar 1 dan gambar 2 pada gambar A yaitu gambar 1 itu merupakan tautan. Tautan di mana gen A dan gen B berada dalam satu kromosom. Sedangkan gambar 2 itu bukan merupakan tautan karena gen B dan gen A berada pada kromosom yang berbeda. Terus nomor 2 itu apa yang menjadi penentu terjadinya pautan? Jadi yang menjadi penentu terjadinya pautan yaitu ini gen dan kromosom. Jadi misalkan gen A dan gen B berada dalam satu kromosom dan letak yang berdekatan maka itu pautan. Oke, saya persilakan kepada Pak Mahfud. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa pada gambar pertama gen A dan gen B saling berpautan? Jawabannya,
Pada gambar tersebut, gen A dan gen B saling bertautan karena peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom bersama dan tidak dapat terpisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Terus yang kedua, mengapa pada gambar kedua gen-gen tidak berdekatan dalam satu kromosom? Jawabannya, peristiwa tersebut terjadi karena gen bebas, yaitu gen-gen yang letaknya tidak dalam satu kromosom. Dalam gametogenesis, gen bebas mengikuti kaidah-kaidah Mendel, yaitu pemisahan secara bebas atau segregasi dan pengelompokan secara bebas atau asortasi. Yang ketiga, gambar ketiga adalah pindah silang. Apa itu proses pindah silang dan apa yang dihasilkan? Jawabannya, pindah silang adalah pertukaran dua gen atau lebih dari kromatida, bukan kakak beradik dari sepasang kromosom homolog dan menghasilkan kromosom rekombinan. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik, jadi saya berikan sedikit lagi penegasan atas apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, mengapa pada gambar pertama gen A dan gen B saling bertautan? Sudah dijelaskan tadi, kenapa gen A dan gen B bertautan, karena memang dia berada dalam satu kromosom. Terus mengapa pada gambar kedua gen-gen tidak berdekatan dalam kromosom? Nah, pada gambar kedua ini terlihat dia bukan tautan karena gen A dan gen B berada pada kromosom yang berbeda. Oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk merefleksikan pelajaran kita hari ini mengenai tautan dan pindah silang. Saya persilakan kepada anak-anak sini. Salah satu. Silakan. Kelompok 1 bisa refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini saya sangat senang belajar biologi terkait dengan pola-pola hereditas, dan pada hari ini saya menjadi tahu bahwa pola-pola hereditas itu ada pautan dan pindah silang. Pautan adalah pindah silang membantu untuk membawa atau menyeret alat materi, karena hal ini menyebabkan pembentukan gamet yang akan menimbulkan individu yang secara genetik berbeda dari orang tua dan saudara mereka. Terus saya jadi tahu bahwa gen A dan gen B terletak saling berdekatan, itu bisa disebut sebagai pautan, karena gen yang saling berdekatan tersebut akan bersama hingga terjadinya pembentukan gamet. Terima kasih. Oke, baik, Ibu. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebagai alat evaluasi kita hari ini, saya akan berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengerjakan salah satu soal untuk sebagai alat evaluasi saya, apakah anak-anak sudah memahami materi yang sudah saya jelaskan hari ini atau belum. Tentukan gamet dari persilangan dari persilangan dari A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, di mana gen A dan B tertawa. Bisa Dikumpulkan sekarang Bapak, atau nanti pertemuan selanjutnya dulu? dikumpulkan sekarang. Tapi saya berikan dulu salah satu contoh untuk anak-anak bisa memahami. Oke. Sebagai alat evaluasi, terima kasih banyak untuk anak-anak sekalian. Hari ini sekalian sangat luar biasa. Terima kasih. Kerjasamanya sangat bagus dalam seluruh proses pembelajaran kita hari ini. Baik, saya rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam Teman-teman, marilah kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih dan selamat pagi.
Selamat pagi, Pak. Sudah dilihat sangat berbeda jauh, pelajaran sudah sangat bagus, sudah sangat terurus sesuai dengan visi misinya. Kemudian ada beberapa catatan. Yang pertama, sebelum memulai segala aktivitas, guru wajib untuk menyiapkan peserta didik, begitu menyiapkan kesiapannya, kemudian mengarahkan peserta didik untuk kembali fokus untuk mengikuti proses pembelajaran. Saya mencatat ada beberapa poin plus yang dilakukan oleh Bapak Ama. Yang pertama itu menyampaikan penilaian. Jadi tidak banyak guru yang menyampaikan penilaian, tetapi tadi diurutkan apa-apa saja yang dinilai, dan itu merupakan salah satu modifikasi yang saya rasa bagus sekali, karena peserta didik harus tahu apa yang menjadi yang dinilai oleh gurunya. Kemudian memvalidasi perasaan peserta didik tadi sudah ditulis di stick notes dan Bapak Ama sudah membaca satu, kemudian menanyakan juga. Itu juga merupakan sesuatu yang sangat baik dan patut dicontoh. Kemudian nilai-nilai budaya juga sudah tampak tadi. Saya dengar ada tarian dolo-dolo yang dikaitkan dengan itu tadi pola paut dan tenang berpaut. Kemudian sangat terkait terhadap situasi saya beberapa kali juga menegur peserta didik. Itu sangat penting karena terkadang karena kita pikir ini seperti teaching, kita jadi lengah dan melihat teman-teman kita sebagai peserta didik tidak bisa. Kemudian untuk Bapak Ridwan,